warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Isnaini dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2323240160. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dan penjelasan dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andes Basinun, Magister Pendidikan dengan judul Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ayo kita simak videonya tentang penjelasan yang saya jabarkan. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi penting dalam lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pengertian lembaga pendidikan, kedua jenis-jenis lembaga pendidikan, yang ketiga tanggung jawab lembaga pendidikan. Kenapa hal ini harus kita pelajari? Karena tugas pendidik dalam pendidikan juga mempersiapkan peserta didik agar mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang berguna membina manusia serta membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang masuk ke dalam lembaga pendidikan akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan rangkaian pendidikan terdiri dari informal, formal, dan non-formal. Setiap lembaga ini mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, masyarakat. Terdapat di bagian ketiga tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Pemerintah. Dan juga pada pasal 10 dalam Sisdinas tentang pemerintah berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarah, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, jenis lembaga pendidikan. 1. Keluarga. Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak diperoleh dalam keluarga. Selanjutnya, sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga bertugas membantu lingkungan keluarga, mendidik dan mengajar, serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah laku anak didik. Sekolah memberi sumbangan yang tak terhingga nilainya bagi kelangsungan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. 3. Masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri setiap individu. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta penyelenggaraan pendidikan, membantu mengadakan tenaga, biaya, sarana, prasarana, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Tanggung jawab lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat mempunyai tanggung jawab yang harus diberikan kepada anak guna menanamkan prinsip individu, sosial, susila, dan religius. Anak harus dapat berkembang secara bebas tetapi terarah. Pendidikan harus dapat memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak. Berikut tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan. Lembaga keluarga. Tanggung jawab lembaga pendidikan keluarga sebagai berikut. 1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menerima dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Meletakkan dasar-dasar keagamaan.
Lembaga sekolah. Tanggung jawab lembaga pendidikan sekolah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 2. Tanggung jawab wajib keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercaya kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. 3. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab yang profesional, pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan tertentu. Lembaga masyarakat. Tanggung jawab lembaga pendidikan masyarakat sebagai berikut. 1. Pendidikan sosial, yaitu proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu dan lingkungan sosial. 2. Pendidikan rakyat adalah tindakan-tindakan atau pengaruh yang terkadang mengenai seluruh masyarakat. 3. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dilakukan di luar sistem persekolahan biasa. 4. Mass education adalah pendidikan yang ditunjukkan kepada orang dewasa di luar lingkungan sekolah. 5. Adult education adalah pendidikan untuk orang dewasa yang mengambil umur batas tertinggi dari masa kewajiban belajar. 6. Fundamental education ialah pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lainnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi lembaga-lembaga pendidikan ialah impian untuk mencerdaskan anak bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud manakala ketiga lembaga pendidikan menjalankan perannya secara optimal. Karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.